بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi al-firqatin najiyatil mansurah karya Hafidh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Baik, kita sedikit menjelaskan tentang makna tauhid al-asma' was sifat. Ini sebagai salah satu dari macam-macam tauhid. Telah kita lewati pada pertemuan sebelumnya tauhid ar-rububiyah, dan juga sebelumnya lagi beberapa pertanyaan sebelumnya tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah. Ini adalah 3 macam tauhid, dan 3 macam tauhid ini berdasarkan istiqra' atau tatabbu', ya, berdasarkan istiqra' atau tatabbu', yakni penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disimpulkan bahwa tauhid ada 3 macam. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Memang tidak secara khusus Nabi menyebut dengan sebutan itu, namun itu terkandung pada ayat-ayat dan hadis Nabi dengan jelas. Ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahkan di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketiga-tiganya. Misalnya dalam ayatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin, di sini Rabb sekalian alam, diambil darinya tauhid rububiyah, sebagaimana telah kita bahas bahwa Allah Rabb sekalian alam, mengimani Allah Azza wa Jal sebagai Rabb sekalian alam. Ini tauhid rububiyah. Lalu Allah Azza wa Jal berfirman Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Azza wa Jal Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah nama-nama Allah. Kita mengimani nama-nama Allah. Ini adalah tauhid al-asma' was sifat. Ya. Mengimani Allah punya nama-nama tersebut dan nama-nama yang lain sebagaimana dalam ayat dan hadis. Ini tauhid al-asma' was sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadah hanya kepada Allah. Ini nama tauhid al-uluhiyah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ini sebagai aplikasi atau penerapan terhadap
tauhid al-uluhiyah. Nah, jadi dalam surat Al-Fatihah itu sudah terkandung 3 macam tauhid ini. Ya. Sudah terkandung 3 macam tauhid ini. Ya. Di dalam ayat-ayat yang lain tentu juga ada, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Di antaranya juga firman Allah Azza wa Jalla pada surat Maryam, ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir 'alaihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard. Nah, ini rububiyah, ya kan? Fa'budhu wastabir 'alaihi. Ibadailah Dia saja dan bersabarlah dalam ibadah tersebut. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu ada tandingan baginya? Sesuatu yang menyerupainya? Tentu jawabnya tidak ada. Nah, ini tauhid al-asma' was sifat. Nah, jadi inilah 3 macam tauhid yang ada dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW, tidak keluar daripada itu. Sebagian orang ya mengingkari pembagian ini. Sebagian orang mengingkari pembagian ini dan dianggap ini adalah pembagiannya kelompok Wahabi. Ya. Salafi, Wahabi, itu tauhidnya seperti itu. Tidak demikian. Ini dalam arti tidak demikian, ini bukan bikinan kita sebagai manusia, bukan. Ya. Bukan bikinan ulama, itu maksudnya bukan begitu, ya. Namun ini memang yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Faktanya seperti itu. Ayat-ayat dan hadis-hadis seperti itu. Dan penyebutan macam-macam tauhid yang seperti ini sudah dari ulama-ulama dahulu. Bukan bikinan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bukan bikinan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahkan ulama-ulama terdahulu telah menyebutkannya, di antaranya Ibnu Battah rahimahullah al-Ukbari. Ibnu Battah al-Ukbari rahimahullah dan ulama-ulama yang lain telah menyebutnya. Karena memang itulah yang terkandung pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi, seperti yang sebagiannya telah kita jelaskan tadi. Ya. Bahkan yakni di antara mereka yang mengingkari, ada yang namanya As-Saqqaf, ya, siapa depannya saya lupa, belakangnya As-Saqqaf, menulis dan menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka membikin buatan atau bid'ah, begitulah kesimpulannya dalam pembagian tauhid ini. Nah, sekali lagi ini tuduhan yang tidak benar. Kenapa demikian? Jawabannya tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Naam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan juga ini tidak bertentangan dengan yang kemarin kita telah sampaikan juga, bahwa sebagian ulama menyebut 2 macam, yaitu tauhid al-iradi at-talabi. Al-iradi at-talabi itu dari sisi bahwa hamba dituntut. Dituntut untuk apa? Ya, untuk ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini tauhid al-iradi at-talabi, ini sama dengan tauhid uluhiyah itu. Bagian kedua kemarin kita sebut, ulama menyebutnya dengan tauhid al-khabari. Naam.
tauhidu al-khabari, tauhidul itsbat al-khabari atau apa? Al-ilmi al-khabari. Naam, tauhid al-ilmi al-khabari. Nah, tauhidul ilmi al-khabari terkait dengan keyakinan. Kalau yang pertama terkait dengan perbuatan, dituntut berbuat. Kalau al-ilmi al-khabari terkait dengan khabar, berita yang kemudian diimani. Nah, ini terkait dengan dua hal yang berikutnya, yaitu al-asma' was-sifat dan tauhid rububiyah. Nah, jadi pembagian itu tidak bertentangan. Pembagian tersebut adalah pembagian yang saling menafsirkan, saling menjelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan tentang maksud daripada tauhidul asma' was sifat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kata beliau bahwa tauhidul asma' was sifat adalah al-iman bima wasafallahu ta'ala bihi nafsah. Mengimani apa yang Allah sifati dirinya dengannya fi kitabihi, dalam kitabnya. Nah, ini yang pertama. Mengimani apa yang Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat itu dalam kitabnya. Seperti apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, Al-Ali, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Muta'al, dan lain-lain dari asma Allah. Dan juga dari sifat-sifatnya. Dzur Rahmah, ya, Dzul Quwwatil Matin, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan macam-macam dari ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya. Kedua, wa wasafahu bihi rasuluhu, dan yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu hadis-hadis yang sahih yang dimaksud, bukan hadis-hadis yang dhaif. Sebab kalau hadis yang dhaif dalam bab hukum saja, halal dan haram tidak boleh dipakai, apalagi dalam bab menetapkan salah satu nama daripada nama-nama Allah, salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah, ya tentu lebih tidak boleh lagi. Lebih kita berhati-hati. Karenanya mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana disifati oleh Rasulnya, yakni dalam hadis yang sahih. Minal asma'il husna was sifatil ula, baik yang terkait dengan al-asma'ul husna, nama-nama Allah al-husna, yang pada puncak kebagusan. Al-husna yakni fi ghayah min al-husn, pada puncak kebaikan, kebagusan. Seperti yang tadi telah disebutkan contoh-contohnya, dan banyak sekali dalam ayat-ayat, seperti di antaranya yang Allah di dalam, seperti yang Allah sebutkan di dalam akhir surat Al-Hasyr, wallahul khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahul asma'ul husna, dan seterusnya. Wasifat al-ula, dan juga terkait dengan sifat-sifat. Sifat-sifat ini bisa jadi terkandung di dalam asma. Misalnya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini min asma'illah, termasuk nama-nama Allah. Terkandung pada nama-nama Allah itu sifat bahwa Allah punya rahmah. Al-Ghafur, Asy-Syakur, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Aziz misalnya, salah satu dari nama-nama Allah. Berarti Allah punya sifat Al-Izzah. Ya.
Kemudian Al-Khaliq, Al-Bari, dan seterusnya. Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, berarti Allah punya sifat menciptakan. Al-Khalq, dan seterusnya. Atau sifat-sifat yang disebutkan tidak dalam kandungan sebuah nama. Misalnya tadi kita contohkan, Allah mengatakan apa? Walillahil izzatu. Allah memiliki al-izzah. Nah, walaupun terkandung di nama yang lain al-aziz, tapi di dalam ayat ini kan penyebutan sifat secara tersendiri. Walillahil izzatu. Dzul quwwati al-matin. Al-quwwah, Allah yang memiliki al-quwwah. Allah punya sifat al-quwwah. Walaupun ini juga tersebut pada nama Allah yang lain, yaitu al-qawi. Namun di ayat ini disebutkan secara tersendiri. Ya. Begitu pula sifat-sifat yang lain yang sangat banyak. Naam, dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis disebutkan juga banyak sifat-sifat dari sifat-sifat Allah. Ar-ridha, al-ghadab, ya, at-ta'ajjub, ya, ridha, murka, marah, at-ta'ajjub, sifat ta'ajjub, dan lain-lain banyak sekali. Ini adalah as-sifatul ula, sifat-sifat yang maha tinggi. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi pada penjelasan ini menunjukkan bahwa sumber daripada iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah apa? Al-Quran dan hadis. Itu sumbernya. Al-Quran yang Allah turunkan, hadis Nabi SAW yang disabdakan Rasulnya, yang itu juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini sumber dalam mengetahui al-asma' was sifat. Ini masdar at-talaqqi, sumber kita mendapatkan, memperoleh asma Allah dan sifat-sifatnya dalam mengimani keduanya. Apa di sana ada sumber yang lain? Sumber yang lain apa? Ijtihad. Tidak ada, enggak boleh kita ijtihad. Saya berijtihad ya dengan pikiran saya, dan saya berkesimpulan bahwa salah satu nama Allah itu adalah demikian dan demikian. Enggak boleh. Enggak bisa, enggak boleh. Atau kias. Saya kiaskan ya Allah dengan ini dan itu, enggak boleh, enggak boleh. Fala tadribu lillahil amsal. Ijma' siapa? Ya. Ijma' dalam hal ini juga enggak bisa kalau tidak ada dasar dari Quran dan hadis. Naam, jadi berbeda dengan bab ahkam. Ahkam syar'iyyah, halal dan haram dan seterusnya, mungkin seseorang mendasari kesimpulan suatu hukum dari qiyas, selama qiyas itu sahih sesuai syarat-syaratnya. Tapi dalam bab asma' wa sifat tidak ada qiyas. Nah, jadi sekali lagi bahwa apa yang tadi disebutkan menunjukkan bahwa sumber ma'rifatul asma' wa sifat, mengetahui nama Allah dan sifatnya, masdar talaqqi, sumber kita memperoleh pengetahuan tentang asma Allah dan sifatnya hanya yang dari Allah Azza wa Jal atau dari Rasulnya yang sahih. Naam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagian kelompok-kelompok yang menyebut Allah dengan sebutan-sebutan yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, jelas itu nama-nama yang tertolak, ya. Kita enggak boleh meyakininya sebagai salah satu nama dari nama-nama Allah. Disebut baba, disebut illah fa'ilah misalnya, enggak benar semua. Dikatakan di dalam sebuah ucapan diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah.
La yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu. Allah tidak disifati illa kecuali bima wasafa bihi nafsahu. Dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Ya. Kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Au wasafahu bihi rasuluhu. Atau wasafahu bihi rasuluhu, yang rasulnya mensifati Allah dengannya, yang rasulnya mensifati Allah dengannya, au bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Qur'an was sunnah. Nah, perhatikan catatan terakhir dari Imam Ahmad. Perhatikan catatan terakhir dari Imam Ahmad rahimahullah, la natajawazu al-Qur'an was sunnah. Kita tidak akan melampaui Al-Qur'an was sunnah. Kita tidak akan melampaui Al-Qur'an was sunnah. Nah, jadi ini penegasan bahwa benar-benar untuk mengetahui al-asma' was sifat bagi Allah Azza wa Jalla hanya kembali kepada Al-Quran was sunnah. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, wa imraruha kama ja'at bila kaif. Wa imraruha kama ja'at bila kaif. Imrar yakni ya kita terjemahkan melewatkan, ya dalam arti kita dapat ucapan-ucapan atau firman-firman Allah Azza wa Jalla, sabda-sabda Rasulnya terkait dengan asma dan sifat, kita terima dan kita lewatkan dalam arti ya tidak kita selewengkan, tidak kita tafsirkan semau kita dan seterusnya. Kama ja'at, sebagaimana datangnya. Terima, ya. Kemudian kita sampaikan sebagaimana datangnya. Kama ja'at. Bila kaif, tanpa kaif. Tanpa kaif. Apa artinya tanpa kaif? Tanpa kita menetapkan kaifiyah tertentu. Kaifiyah itu bisa bermakna tata cara atau bentuk tertentu. Jangan kita mengimani misalnya salah satu sifat Allah. Allah itu istawa 'alal 'arsy. Ya, ini salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Allah Azza wa Jalla naik di atas 'arsy. 'Arsy itu singgasana kalau bahasa kita. Ya, Allah Azza wa Jalla punya 'arsy. Allah naik di atas 'arsy. Jangan melakukan kaifiyah. Bagaimana melakukan kaifiyah? Takyif. Ya. Kita gambarkan cara naiknya begini dan begitu. Ya. Ini takyif namanya. Untuk seperti apa dan bagaimana urusan Allah. Ya. Begitu pula misalnya dikatakan dalam hadis Nabi SAW, yanzil Rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kami turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, tanpa kita melakukan takyif atau kaif, artinya jangan kemudian meyakini tata cara tertentu, turunnya begini dan begitu. Nggak boleh. Makna turun jelas, nggak ada yang nggak tahu makna turun. Kalau ada yang nggak tahu makna turun, ya belajar bahasa Indonesia. Yanzil itu terjemahannya turun. Kalau orang Arab tahu bahasa Arab, nggak tahu makna yanzil, ya ini diragukan mengerti bahasa Arab atau enggak. Jadi makna yanzil jelas.
yang kita terjemahkan turun, semuanya jelas maknanya. Tapi caranya wallahu alam seperti apa. Nah, jangan sampai kita meyakini caranya begini dan begitu. Ini namanya takyif. Kata ulama kita, bila kaif jangan melakukan kaif. Takyif maksudnya, jangan. Urusan kaif bagaimana urusan Allah. Karena kita enggak diberitahu bagaimana dan seperti apa. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla ya memiliki 2 mata. Jangan melakukan kaif. Amirruha kama ja'at. Lewatkan sebagaimana datangnya. Siapa yang enggak tahu makna al-ain, mata? Ya. Nabi SAW ketika mengatakan kepada para sahabat menerangkan tentang Dajjal, ala innahu a'war wa inna rabbaka atau rabbakum laisa bi'a'war. Ketahuilah kalau Dajjal itu a'war, matanya cacat 1. Ya. Jadi kalau Dajjal datang kepada kalian mengaku bahwa sayalah Rabb, sayalah Allah, lihat saja ciri-cirinya. Innahu a'war, dia itu matanya cacat 1 atau buta. Ya. Jadi sekalipun ngaku-ngaku sebagai Rabb jangan percaya. Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Rabb kalian tidak buta. Ya, tidak buta sebelah, tidak cacat sebelah. Nah, disebutkan oleh ulama rahimahumullah dengan berbagai dalil yang lain, jadi Allah Azza wa Jalla lahu ainan. Allah Azza wa Jalla punya 2 mata. Nah, amirruha kama ja'at. Lewatkan sebagaimana datangnya. Jangan kalian melakukan takyif, matanya begini dan begitu. Kita enggak diberitahu. Mata itu ma'ruf, semua orang tahu makna mata. Cuma masing-masing kita saja mata kita kan berbeda. Ya, berbeda bentuknya, berbeda sedikit warnanya dan lain-lain. Berbeda kemampuan pandangnya dan lain-lain. Nah, urusan mata Allah Azza wa Jalla, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan takyif. Bila kaif. Ini makna bila kaif. Dan begitu seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakimi rahimahullah, amirruha atau imraruha kama ja'at bila kaif, ini berasal dari ucapan para ulama salaf, ya. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama salaf rahimahumullah, para tabi'in, ya. Mereka memberikan tuntunan seperti itu sejak dulu. Amirruha kama ja'at bila kaif, itu kata mereka. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya yaitu Kitabul Arsh, ya. Kitabul Arsh karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau menukilkan sebuah riwayat. Qala Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim mengatakan, Sa'altu Al-Auza'i. Saya bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i. Wa Malik ibn Anas. Dan saya bertanya juga kepada Malik ibn Anas. Wa Sufyan Ats-Tsauri. Juga bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Wa Laits bin Sa'ad. Juga bertanya kepada Laits bin Sa'ad. Nah, ini para imam. Ulama-ulama besar. Ulama muhadditsun. Para ahli hadis. Baik. Dan kalau antum perhatikan juga dari sisi tempat. Al-Auza'i, Malik, Ats-Tsauri, Laits, ini ulama-ulama yang di tempat yang berbeda-beda. Laits bin Sa'ad di Mesir,
Sufyan al-Thawri di Kufah, seingat saya, Malik bin Anas di Madinah, Al-Auza'i di Syam. Jadi tempat yang berbeda-beda, berjauhan. Kalau sekarang berbeda negara, jauh. Tapi suara mereka satu, sama. Akidah mereka satu, karena ini kebenaran. Apa jawab mereka? Ya, saya ulangi bahwa Al-Walid bin Muslim bertanya kepada ulama tersebut. Tadi sampai kepada Laits bin Sa'ad. An hadhil ahadith. An hadhihi al-ahadith. Tentang hadis-hadis ini. Allati fiha as-sifah. Yang didapatkan di dalamnya penyebutan sifat-sifat Allah. An hadhil ahadith allati fiha as-sifah. Tentang hadis-hadis ini yang di dalamnya terdapat penyebutan sifat-sifat Allah. Faqalu, maka mereka menjawab. Mereka mengatakan. Mereka menjawab. Apa jawabannya? Amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at bila kaif. Faqalu, mereka mengatakan, mereka menjawab, amirruha, lewatkan hadis-hadis itu. Kama ja'at sebagaimana datangnya. Bila kaif, tanpa kaif. Ya. Maknanya seperti yang tadi sudah kita jelaskan, sudah kita contohkan, ya. Jadi ini manhaj para ulama kita, para tabi'in rahimahumullah, as-siqat. Dan mereka mengambilnya dari mana? Tidak lain kecuali dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan para sahabat tidak lain mengambilnya kecuali dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, para sahabat dulu mendengar ayat-ayat itu, mereka enggak pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yanzilu rabbuna? Bagaimana turunnya? Enggak pernah. Ketika diberitakan bahwa Allah Azza wa Jalla akan datang di hari kiamat, kaifa yaji'u, bagaimana datangnya, enggak pernah. Ketika diberitahu bahwa Allah Azza wa Jalla punya tangan seperti dalam ayat, yadullah fawqa aydihim, mereka juga enggak bertanya, kaifa yadullah, seperti apa sih tangan Allah itu? Enggak pernah. Karena mereka tahu ya bahwa terkait dengan Allah itu tinggal terima beritanya lalu diimani. Nah, inilah tauhid al-ilmi al-khabari. Ada khabar kemudian diilmui. Al-ilmi al-khabari. Ya. Bukan kemudian direka-reka seperti ini dan seperti itu dan seterusnya. Makanya inilah manhaj as-salafus salih dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Amirruha kama ja'at bila kaif. Lewatkan saja. Ya, seperti datangnya. Ya, jangan ditafsirkan maksudnya begini begitu, ditakwilkan semaunya kamu, ya. Diselewengkan dari makna asalnya. Oh, tangan itu maksudnya nikmat. Oh, mata itu mungkin maksudnya pengawasan dan la. Jangan tafsirkan semau kamu. Amirruha kama ja'at, lewatkan seperti datangnya. Semua orang tahu makna itu. Yang ngerti bahasa Arab, ya. Bila kaif, tanpa takyif, ya. Ditakyif seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Naam. Dan ini ahibbati billah rahimakumullah, jadi berlaku dalam semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ini menjadi kaidah umum dalam kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, kama jama'allahu baina isbatiha, sebagaimana Allah Azza wa Jal telah menggabung antara isbat, menetapkannya, wa nafyut takyif, dan menafikan takyif. Menafikan takyif. Ya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk isbat, mengimani dan tidak melakukan takyif sebagaimana dalam ayat-ayat. Fi ghairi maudhi'in, bukan hanya di satu tempat dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyebutkan itu. Contoh, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bihi ilma. Surat Thaha ayat 110, ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bihi ilma. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang di depan mereka dan yang di belakang mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka tidak meliputi tentang Allah Azza wa Jalla secara ilmu. Ya, ayat ini coba kita perhatikan. Disebutkan di sana ya'lamu, Allah Azza wa Jalla mengetahui. Nah, ini adalah merupakan salah satu sifat min sifatillah. Salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah yaitu al-ilm. Allah mengetahui. Dan ilmu Allah Azza wa Jalla ilmu yang luar biasa, tidak dibatasi, ya, tidak seperti ilmu kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang apa yang ada di depan mereka, makhluk-makhluk atau di belakangnya. Semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maha luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita imani. Ini termasuk daripada al-iman bi sifah min sifatillah. Mengimani salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Lalu Allah katakan wala yuhituna bihi ilma. Nah, perhatikan ya. Di satu sisi Allah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya meliputi segala makhluk. Enggak ada yang terluput oleh ilmu Allah Azza wa Jalla. Sekalipun kita sembunyi, sekalipun kita naik di puncak gunung, sembunyi di dalam gua, di kegelapan, di pojok lagi, Allah Maha tahu. Sekalipun lari ke kutub utara selatan, sembunyi di balik salju-salju, Allah Maha tahu, enggak ada yang tersembunyi. Tapi sebaliknya, wala yuhituna bihi ilma. Mereka makhluk-makhluk itu la yuhituna bihi. Apa makna yuhitun? Meliputi. Bihi terhadap Allah Azza wa Jalla secara ilmu. Artinya kita tahu tentang Allah, tapi pengetahuan kita sebagai makhluk terhadap Allah itu sedikit. Ya. La nuhitu bihi ilman. Kita tidak mengetahui tentang Allah secara menyeluruh. Al-ihatah, al-idrak itu mengetahui secara utuh. Kita enggak bisa. Ini keterbatasan ilmu kita. Ya. Kita tahu tentang Allah dengan pengetahuan terbatas. Keberadaan Allah kita tahu. Allah punya sifat-sifat yang seperti Allah beritakan. Rahmah, quwwah, istiwa, nuzul, dan lain-lain. Ya. Allah punya nama-nama kita tahu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, kita tahu. Apa dengan itu kamu tahu tentang Allah secara menyeluruh? La. La yuhituna bihi ilma. Mereka tidak meliputi Allah Azza wa Jalla dengan ilmu. Terbatas sekali pengetahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau begitu, makna ini mengandung larangan apa? Ya. Atau mengandung perbedaan ya antara ilmu Allah Azza wa Jalla dan ilmu kita. Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu. Ilmu Allah wasi',
Tidak terbatas, ilmu kita sangat terbatas. Ya. Jadi tidak boleh ilmu Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat yang lain disamakan dengan makhluknya. Sifat-sifat makhluknya. Nah, ini juga terkandung makna yang beliau sebutkan. Kalau begitu kita nggak bisa mentakyif karena keterbatasan kita terkait sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan kita sangat terbatas. Bagaimana pengetahuan kita yang terbatas itu? Kita mau melakukan takyif, kita mau mensyarah. Ya, turunnya Allah ke langit dunia itu begini caranya. Dari mana kamu tahu? La yuhituna bihi ilma. Ya. Ada kisah yang diada-adakan, dibuat-buat. Ya, kisah yang diada-adakan, dibuat-buat. Katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkhutbah di Damaskus. Naik di mimbar. Menerangkan sifat-sifat Allah termasuk sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Lalu Ibnu Taimiyah turun dari mimbar dan mengatakan Allah turun seperti turunnya saya. Kadzib, iftira. Ini cerita dusta terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau enggak melakukan takyif seperti itu. Beliau dalam kitabnya dengan jelas tegas seperti dalam kitab Wasithiyah, ya, tidak boleh melakukan takyif. Nah, itu contoh takyif yang diada-adakan. Nah, bagaimana orang mau melakukan takyif sementara dia tidak tahu tentang Allah Azza wa Jalla kecuali sangat terbatas. Taunya kita Allah turun. Seperti apa kita nggak tahu. Taunya kita Allah akan datang di hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Seperti apa datangnya kita nggak tahu. Ya. Taunya kita bahwa Allah Azza wa Jalla lahu ainan. Seperti apa ainnya kita nggak tahu. Tajri bi a'yunina. Perahu itu berlayar di bawah pengawasan mata kami, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi pengetahuan kita terbatas. Manusia la yuhituna bihi ilma. Ketika ilmu mereka terbatas, bagaimana mereka akan melakukan takyif? Tidak bisa. Ya, makanya di antara kaidah yang disebutkan oleh ulama kita dalam bab al-asma' wa sifat adalah qat'u at-tama' an idraki kaifiyati sifatillah. Ini seperti disebutkan oleh kitab karya Asy-Shinqiti Muhammad Al-Amin rahimahullah dalam kitab beliau tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Judul persisnya saya agak lupa, tapi beliau punya kitab penting sekali, kitab itu kaidah-kaidah dalam bab asma wa sifat. Nah, di antara yang disebutkan dalam kaidah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, qat'ut tama', memutus tama', rasa ingin tahu. Ya, tamak, pengen tahu. An idrak, untuk mengetahui kaifiyah, tata cara dan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bisikan syaitan, seperti apa kira-kira turunnya, langsung putus, tidak akan mungkin tahu kamu. Sampai kamu jungkir balik sehari semalam gak akan ketemu. Karena memang tidak diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, ini urusan gaib. Mau cari di mana beritanya? Ya, gak akan ketemu, gak bakal ketemu. Makanya di sini idrak qat'ut tama', putus, ya, ketamakan, keingintahuan putus, qat'ut tama'. An idrak, untuk mengetahui kaifiyah, tata cara dan bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Ini kaidah penting. Baik, kemudian dalam ayat berikutnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengannya suatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ayat ini juga sama dari sisi bahwa ini menyebutkan isbat as-sami' al-basir, kita harus mengimani bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha melihat.
Allah punya sifat pendengaran, penglihatan. Tapi Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu yang serupa dengannya. Kalau tiada sesuatu yang serupa dengannya, kamu mau melakukan takyif atau tamtsil bagaimana? Mau menyerupakan ya gimana? Mau mereka-reka bagaimana? Enggak mungkin ketemu. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kamu harus imani bahwa Allah itu mendengar dan melihat. Berarti pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk, tidak bisa kamu reka-reka bagaimana. Begitu pula penglihatannya. Penglihatan Allah Azza wa Jalla kita harus imani dan enggak serupa dengan penglihatan makhluk, dan kamu enggak bisa memperkirakan seperti apa sih penglihatannya, enggak bisa. Ya, laisa kamitslihi syai'. Juga firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-An'am 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, la tudrikuhu. Idrak di sini sama dengan ihatah. La tudrikuhul absar, mata-mata itu enggak akan melakukan idrak terhadap Allah Azza wa Jalla. Naam, nanti akan di surga kaum mukminin akan melihat Allah. Nasallallahu dzalik. Kita semua mohon kepada Allah semoga dapat kenikmatan itu kita semuanya. Namun Allah katakan la tudrikuhul absar, enggak akan bisa idrak, meliputi semuanya. Ini keterbatasan makhluk. Kita sebagai makhluk terbatas, sekalipun melihat Allah enggak bisa seutuhnya. Wa huwa yudrikul absar, sementara Allah Azza wa Jalla yang yudrik, yuhit ya terhadap absar, pandangan-pandangan itu, meliputi semua pandangan-pandangan. Nah, kalau ini kondisi makhluk, bagaimana mau melakukan takyif? Enggak bisa. Wa huwal latiful khabir. Maha lembut lagi maha khabir, mengetahui. Wa fi Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ketika kaum musyrikin qalu mengatakan ya Rasulullah, qalu li Rasulillah, bukan ya Rasulullah ya, afwan. Qalu li Rasulillah, mereka mengatakan kepada Rasulullah, yakni lamma dzakara aliyatahum, ketika Nabi menyebutkan sembahan-sembahan mereka, unsub lana rabbak, coba sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Nah, lihat pertanyaan mereka orang-orang musyrikin, menunjukkan jahil, kebodohan mereka orang-orang musyrikin. Bagaimana menyebutkan nasab Rabb itu gimana? Ya. Bagaimana jalan pikiran mereka itu? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini Allah turunkan, ya. Kemudian disebutkan tadi seperti yang sudah kita terjemahkan, qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha Esa, ya, satu-satunya, tidak ada yang lain. Allahus samad, Allah as-samad biasa diterjemahkan tempat bergantung, begitu. Artinya tasmudu ilaihil khalaik, semua makhluk itu menuju kepada Dia. Enggak ada yang menuju ke yang lain sudah. Semua akan kembali kepadanya, menuju kepadanya. Tasmudu ilaihi al-khalaik, dan bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tiada melahirkan dan tiada dilahirkan. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada baginya tandingan sesuatu pun, siapapun, apapun. Ya. Nah, ini jawaban bagi mereka bahwa tidak ada ya, nasab bagi Allah Azza wa Jalla. Allah itu al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jangan diserupakan dengan manusia, dengan kalian-kalian, tidak. Allah beda dengan makhluknya. Begitu seterusnya. Nah, baik, jadi hadis-hadis ini semuanya menunjukkan atau riwayat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak bisa diserupakan dengan suatu apapun, tidak diperbolehkan untuk makhluknya melakukan takyif karena pengetahuan mereka terbatas, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun riwayat ini secara derajat hadis, bahwa Asy-Syalbani rahimahullah menghasankan, tapi tanpa lanjutan hadis ini, duna qaulihi was-samadul ladzi, ya, mulai dari was-samadul ladzi, ini riwayatnya lemah.
Nah, jadi ini riwayat Tirmidzi dan yang lain termasuk Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan juga yang lain. Kesimpulan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, tadi saya sebutkan bahwa ini hasan, riwayat yang hasan tanpa ucapan was-samadul ladzi dan seterusnya. Ya, kalau dari situ dan seterusnya itu riwayat yang lemah. Ada seorang rawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi dan juga Abu Sa'ad Al-Khurasani. Abu Sa'ad Al-Khurasani. Keduanya adalah rawi yang lemah, ya, Abu Ja'far Ar-Razi dan Abu Sa'ad Al-Khurasani. Wallahu a'lam bis-shawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.